Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayak mau ceramah aja ya, Pak. Selamat malam, good people ya. Good Selamat people. ya. Kita selamat malam karena kita syutingnya malam. Oke. Jam 4 duhur kalau gak salah sekarang ya. Sekarang jam 4 duhur ya. Makanya setiap 4 malam. Oke, mantap. Kembali lagi bersama saya Muhammad Rahmatullah dan teman saya Muhammad Hasbi Nasrullah. Kita bakal bukan berbincang, kita bakal berdiskusi aja. Iya, berdiskusi. Karena setelah diskusi ini kita harapkan banyak yang komentar di bawah. Haters ya. Karena kata dosen saya gini, kalau banyak yang menghujat itu pasti A nilainya. Maka hujat. Ayo, penuhi komentar, penuhi. Jadi sebenarnya kita mau ngapain di sini, Iya. Pak? Apa sih? Bagaimana sih filsafat politik menurut Aristoteles dan Plato. Sebelum kita masuk ke perbincangan atau ke perdebatan. materi, kita harus mengenal dulu tuh siapa sih Aristoteles dan siapa tuh Plato. Yeah. Karena ada pepatah gini loh, tak kenal maka tak Aruf. aruf. Ya. Oke, jadi di sini kita bakal memperkenalkan tentang Plato dan juga Aristoteles dulu ya, agar kalian lebih relate dengan tokohnya dan juga pemikiran-pemikirannya juga, biar kita sinergi. Wah, bahasanya mantap sekali. Jadi kita mulai aja langsung dari Plato ya. Tapi sebelum kita mulai, mari kita opening dulu. Selamat datang di Debat Ilmu. Mari kita berdebat dan mencari ilmu. Jadi kita di sini bakal menjelaskan tentang pemikiran-pemikiran Plato ya. Jadi kita kenalkan dulu siapa itu Plato dan Aristoteles. Jadi kita kenalkan dulu Platonya dulu ya, karena Plato adalah guru Aristoteles itu tersendiri. Dan Aristoteles itu muridnya Plato. Dan Plato itu gurunya Aristoteles. Segitu. Ya gitu tadi tulisannya. Oke, langsung lanjut aja ke Plato. Jadi Plato adalah tokoh yang paling berpengaruh di antara para filsuf baik zaman kuno, pertengahan maupun modern. Jadi Plato itu kan lahir pada 428 sebelum Masehi. Belum ada bulan-bulan Januari, belum ada mungkin ya. Kan karena sebelum Masehi. Ya, jadi kalau hitungnya masih pakai batu. Kalau tahu gitulah, maksudnya kalau tahu bulan apa lahirnya tanggal berapa, mungkin kita bisa ngerayain ulang tahunnya atau gimana. Itu kan 428 sebelum Masehi saja. Jadi Plato itu dilahirkan pada 428 sebelum Masehi, tapi suatu teori-teori atau pemikiran-pemikiran Plato itu masih relevan sampai sekarang. Kenapa? Karena ya emang gimana ya, emang pemikirannya mungkin karena saking hebatnya pemikiran juga, karena bersumber dari beberapa guru hebat juga Plato itu. Jadi ya walaupun dipakai sekarang mungkin itu termasuk ilmu-ilmu kuno ya, tapi bagus loh tuh, maksudnya Plato bisa tahu loh zaman, maksudnya kan dia dari zaman dulu nih. Dia lebih maksudnya bisa tahu loh kedepannya bakal kayak gimana. Gitu. Jadi dia bisa kayak membuat dia dari kan menerawang. Betul, dia jadi bisa kayak membuat suatu ilmu yang dimana ilmu tersebut tuh bisa relevan kapan aja. Iya benar. Dan mungkin di dunia ini pun ya, siapa loh yang nggak kenal sama Plato, meskipun kita belum pernah bertatap muka. Betul. Gitu kan. Jadi Plato dilahirkan pada tahun 428 sebelum Masehi. Tahun awal peperangan Peloponnes. Ia seorang bangsawan kaya, masih berkerabat dengan banyak orang yang terlibat dalam pemerintahan 30 tiran. Ia masih muda ketika Athena kalah perang, dan ia menunjuk sistem demokrasilah penyebab kekalahan itu. Iya. Jadi pada saat itu tuh dia emang karena terlahir dalam suatu keluarga yang terpandang juga di dunia perpolitikan di Athena pada saat itu, maka dia bisa mengeluarkan suatu gagasan-gagasan, suatu pemikiran-pemikiran ilmu yang di saat itu dia malah kayak mengecam ke kondisi politik yang terjadi pada Athena itu, yang menyebabkan Athena kalah perang menurut Plato karena sistem politiknya yang rusak. Dan juga ia adalah suatu murid dari Socrates, yang dimana Socrates dihukum mati karena dalam sistem demokrasi itu tersendiri. Maka tak mengherankan jika ia mengalihkan pandangan Sparta sebagai gambaran kasar negeri persemakmuran yang dia idealkan. Tulisan-tulisan Plato berjumlah lebih dari 30 tulisan mengandung keindahan dan kemurnian. Dan juga karya-karya yang sangat dikenal termasuk Apologi, Krito, dan juga yang keduanya juga membicarakan tentang peradilan Socrates dan percakapan-percakapan yang terakhir. Eutiparo
yang membicarakan tentang ketakwaan, piety, Phaedo yang memusatkan pembicaraan tentang ideal of good, The Republic, karangan terbaik Plato yang membicarakan tentang keadilan negara yang ideal. Jadi karena emang punya pemikiran-pemikiran basic-basic yang dimana dia suka traveling untuk mencari ilmu, maka dia bisa mengeluarkan suatu pemikiran-pemikiran yang cukup bagus menurut saya dan cukup relevan juga untuk digunakan pada sekarang. Sekarang kita lanjut langsung ke Aristoteles aja. Kemudian ada murid daripada Plato yaitu Aristoteles, yang mana Aristoteles ini bisa disebut sebagai bapak pengetahuan ya, bapak pengetahuan, mungkin bapak ilmu pengetahuan. Kita biografi singkat aja ya. Plato lahir di Yunani, adalah seorang pada tahun 384 sampai 384 sebelum Masehi, adalah seorang filsuf Yunani, murid dari Plato dan guru dari Alexander Agung. Di Alexander ya, kalau julukannya The Great, yang terkenal Alexander the Great, Alexander the Great itu Alexander yang guru agung. Aristoteles lahir tepat di Stagira. Aristoteles lahir di Stagira, Makedonia 384 sebelum Masehi. Ia meninggal di Kalkis, Yunani tahun 322 sebelum Masehi. Saat berusia 17 tahun, Aristoteles pergi ke Athena. Di Athena dia belajar bersama Akademi Plato dan tinggal di sana ya selama 20 tahun di tempat itu. Mungkin kalau kita kayak mesantren, kan, maksudnya mondok, kalau dia kayak mondok gitu, kalau sekolah kayak sekolah gitu kan. Pada tahun 322 sebelum Masehi, Aristoteles kembali ke Makedonia. Setelah 20 tahun sekolah atau belajar di Akademi Plato di Athena, kemudian dia pulang. Setelah pulang dia itu mengajar ini Alexander the Great atau Alexander Agung gitu. Setelah belajar 20 tahun dari dari Plato, kemudian Aristoteles itu mendirikan sekolah gitu, Pak. Mendirikan sekolah dan dibiayai oleh Alexander the Great Agung gitu. Kemudian karya Aristoteles itu berjumlah sangat banyak ya. 47 karyanya masih tetap bertahan. Daftar kuno mencatat tidak kurang dari 170 buku hasil ciptaannya. Jadi Plato itu benar-benar hebat loh. Maksudnya sampai kepikiran maksudnya. Kemudian kerja ilmiahnya menjadi ensiklopedi ilmu dan rujukan untuk zamannya. Aristoteles banyak menulis tentang astronomi. Astronomi itu tentang apa sih? Ilmu apa? Langit, bintang, perbintangan. Geologi, fisika. Yang tak kalah penting dari sekian banyak hasil karyanya adalah karyanya tentang teori logika tuh. Begitu banyak lah, hampir berapa ya? Karya-karya daripada Aristoteles, dan dia itu didapatkan tidak jauh mungkin yang dari gurunya Plato ya. Dan di mana Plato itu seorang filsuf dunia yang sangat terkenal dan ilmunya diturunkan kepada Aristoteles. Ya, itu adalah penjelasan tingkat tentang riwayat hidup dari Plato dan juga Aristoteles ya, dan semoga kalian lebih relate ke depannya sehingga kalian bisa lebih nyambung akan suatu pemikiran-pemikiran yang dihasilkan oleh dua filsuf besar ini. Jadi langsung aja kita ke hasil-hasil buah-buah pemikirannya dari Aristoteles dan Plato ini tersendiri. Iya. Kita kembali ke pembahasan judul kita ya, mungkin filsafat politik menurut Plato sama Aristoteles. Berbicara tentang filsafat politik, Aristoteles mengacu pada masyarakat itu sendiri. Karenanya Aristoteles menekankan filsafat politiknya pada hubungan sosial dalam masyarakat atau negara sehingga masyarakatnya mengenal budi dan menjalankan fungsinya baik secara individu maupun sosial. Jadi kata filsafat politik kata Aristoteles itu masyarakat itu sendiri. Mungkin itu lebih ke kayak jargonnya dunia perpolitikan di Indonesia, yaitu dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Kemudian karena manusia makhluk sosial ya, mereka membina hubungan relasional antar manusia atau melakukan interaksi sosial yang selanjutnya akan mengilhami interaksi kekuasaan yang berlembagakan dalam suatu organisasi yang disebut negara. Jadi kata Aristoteles ini yaitu manusia itu makhluk sosial ya, karena makhluk sosial itu mereka membina hubungan relasional antar
antar masyarakat itu, sehingga di dalam hubungan sosial itu manusia itu membentuk suatu negara kalau disebut kalau filsafat politik menurut Aristoteles gitu. Sehingga gini loh, manusia itu disebut membuat manusia itu menjadi kreatif. Maksudnya manusia berusaha tidak hanya mencapai kebenaran saja, melainkan kan mungkin mencoba hendak mengetahui seluruh objek dengan segala aspeknya. Jadi bukan mengenai bukan membuat manusia menjadi kreatif, maksudnya manusia berusaha tidak hanya mencapai satu objek, jadi melainkan untuk objek-objek yang lain gitu. Jadi tidak fokus dalam satu objek itu. Mungkin ya menurut Aristoteles segitu ya mungkin. Oke. Jadi bisa disimpulkan bahwa teori filsafat politik Aristoteles itu ya lebih ke dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu tersendiri ya, karena pada dasarnya pun filsafat politik itu tidak memungkiri bahwa semua manusia itu pasti mencari suatu titik kesempurnaan ya. Iya benar. Yang dimana filsafat itu sendiri kan ada ilmu yang mempelajari tentang bagaimana manusia itu menjadi lebih sempurna lagi atau menjadi mencari suatu titik kesempurnaan paling tinggi gitu lah. Dan juga karena filsafat politik yang dikemukakan Aristoteles ini adalah berhubungan dengan manusia sosial. Iya, manusia sosial. Jadi bagaimana cara manusia itu hidup untuk mencari suatu kesenangan, dalam arti suatu ke puncak kesempurnaan itu tersendiri. Jadi seperti salah satu pemikiran Plato yang terkenal itu ada The Republic, atau juga yang bisa disebut dalam bahasa Yunani adalah sistem politik. Sistem politik. Kayak ini ditulis kira-kira 380 sebelum Masehi. Dan dipandang sebagai salah satu pemikiran yang sangat menggebrak dunia perpolitikan, perfilsafatan politik hingga saat ini lah. Yang makanya tadi kita kan di depan dijelaskan bahwa pemikiran dari dua tokoh ini tuh emang walaupun pemikiran dari zaman dulu tapi masih relevan jika digunakan untuk pada zaman sekarang. Plato menghasilkan juga karya-karya yang lain yang berkaitan dengan filsafat politik seperti Republik, Statesman, dan Laws. Namun Republik adalah pusat dari filsafat politik Plato karena karya-karya Plato yang lain seperti Apologi, Charmides, Carito. Berarti kalau Apologi itu seperti model apa tuh? Nggak tahu, jangan jelasin Pak. Saya nggak tahu Pak. Apologi, Charmides, Quinto, Protagoras dan lain sebagainya. Tapi semua ilmu-ilmu itu tuh bisa didapatkan dari ilmu Republik ini. Jadi ilmu Republik itu mencakup semua pemikiran dari Plato. Lebih singkatnya kayak lebih ringkasan dari semua pemikiran Plato itu ada di The Republic ini sendiri. Yang dimana sebenarnya untuk Plato sendiri mana sih? Yang dimana pemikiran dari Plato tersendiri adalah mengacu kepada kehidupan manusia itu pasti hanya untuk kesenangan. Manusia hidup itu pasti mencari kesenangan. Tidak dipungkiri ya, Anda juga pasti mencari kesenangan. Semua di dunia pasti mencari kesenangan. Dan teori Plato itu adalah salah satunya itu ya mengajarkan manusia tentang bagaimana mencari suatu kesenangan. Tapi tidak hanya kesenangan indrawi saja. Jadi Plato itu membagi dua dunia ini ya. Itu yang pertama adalah dunia indrawi. Menurut Plato itu adalah dunia yang sebenarnya dunia itu ada dunia pemikiran, dunia ide. Jadi Plato pun menganggap seperti itu, dan juga Plato konsekuensi dengan ajarannya tentang dua dunia itu ya yang tadi sudah saya jelaskan. Karena kesenangan dan kebahagiaan itu harus dilihat dari dua aspek dunia itu, yang dimana kita harus bahagia dengan indera kita dan juga kita harus bahagia di dunia ide kita. Iya betul. Dalam hal ini filsafat politik mengupayakan kebahagiaan atau kesenangan sejati. Yang kesenangan sejati dapat terwujud manakala manusia dalam konteks politik tidak mengedepankan kesenangan indrawi. Kebahagiaan politik akan terjadi manakala manusia mengedepankan kesenangan dunia ide. Plato itu mengidentifikasikan manusia itu menjadi tiga, yaitu kepala, dada, dan juga perut. Di mana kepala adalah kebijaksanaan, dada adalah keberanian, semangat. Yang ketiga adalah nafsu. Perut adalah nafsu. Jadi lebih ke menempatkan manusia ke tempatnya. Jadi kalau misalnya ketika dia seorang prajurit atau mungkin bisa dikategorikan dada dalam konteks pemikiran Plato ini,
ya dia harus bekerja atau bersikap atau bertindak layaknya prajurit itu sendiri. Benar. Tidak boleh pindah-pindah. Ya. Kalau misalnya dia berperan sebagai perut, atau mungkin di sini Plato mengibaratkan sebagai pedagang, di mana pedagang kan mencari untung-untung sebesar-besarnya ya. Iya. Yang artinya dia memanjakan nafsu. Ya dia harus bekerja sebagai layaknya pedagang saja. Dan juga yang terakhir itu ada kepala, yang dimana kebijaksanaan. Kalau misalnya dia memiliki kebijaksanaan tinggi atau memiliki tempat yang dia harus bekerja sebagai menggunakan kebijaksanaannya. Kalau dalam konteks ini adalah raja-raja, ya dia harus bertindak sebagai itu saja, dan semua itu sudah ada poros jalannya sendiri gitu. Udah ada tatanannya masing-masing dalam Plato itu. Jadilah ketiga fungsi itu tidak boleh saling intervensi atau mencampuri, yang dimana tadi sudah saya jelaskan, udah ada jalurnya masing-masing lah. Dengan demikian negara tersebut akan menjadi negara yang adil sesuai dengan tatanan yang sempurna. Jadi pada intinya ajaran dari Plato dan juga Aristoteles ini sebenarnya lebih ke bagaimana tatanan perpolitikan di dalam masyarakat itu sendiri ya, di mana Aristoteles kan tadi pendapatnya itu adalah di mana Aristoteles itu berpikirannya adalah manusia adalah makhluk sosial, yang dimana sosial seperti Zoon Politikon, yang dimana manusia itu pasti membutuhkan manusia lain dalam kehidupannya. Dan juga Plato dengan pemikirannya bahwa semua itu sudah ada tatanan-tatanannya sendiri. Jadi kita sepakat untuk tidak setuju. Kita tidak setuju akan pemikirannya. Kenapa? Karena dalam pemikiran Plato maksudnya kita bukan sepenuhnya tidak setuju ya. Iya. Di sini saya lebih ke tidak menitik beratkan pemikiran Plato yang begitu sangat melenceng, di mana dia itu mengkasta-kastakan manusia. Jadi maksudnya Plato itu membanding-bandingkan apa gimana? Jadi kalau misalnya dalam konsep The Republic itu kan merumuskan suatu keadilan, di mana The Republic itu adalah artinya dalam Yunani filsafat politik, yang dimana Plato merumuskan di sana itu ada terbagi menjadi 3 bagian. Yang bagian pertama yaitu buku 1 sampai ke akhir buku 5 berisi tentang pembentukan suatu komunitas persemakmuran yang ideal. Ini merupakan bagian awal dari utopia. Salah satu kesimpulannya adalah penguasa ideal harusnya seorang filsuf, yang dimana di sini Plato hanya menitik beratkan seorang pemimpin itu hanya seorang filsafat saja, yang dimana jika orang di dalam tatanan perut memiliki suatu pemikiran seperti kepala, kalau misalnya dapat diibaratkan, atau mungkin pedagang memiliki suatu otak yang cukup encer untuk menjadi seorang raja. Tapi dia, menurut Plato itu nggak boleh. Padahal mungkin dia bisa membuat suatu perubahan yang besar juga ya. Tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini, padahal tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita mau belajar kan, iya, kalau pasti bisa, semua bisa. Tapi kalau Plato itu lebih ke mengklasifikasikan semuanya itu dalam satu jalur saja. Plato itu lebih ke menitik beratkan kepada manusia itu pokoknya seorang pemimpin harus seorang filsuf yang memiliki ide, gagasan, pemikiran. Jadi seolah-olah tidak ada yang tidak maksudnya tidak ada yang pantas untuk memimpin kecuali filsuf gitu. Padahal kan semua orang hak kan. Maksudnya kan manusia itu kan beda-beda kan. Meskipun kita tidak tahu maksudnya kita hari ini jadi apa. Iya. Belum tentu kan tahun depan atau tahun depan kita mau jadi apa gitu kan. Tadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini gitu. Kalau kita mau berusaha gitu. Jadi karena Plato itu memiliki pemikiran bahwa filsuf itu pokoknya adalah sosok paling ideal untuk menjadi seorang pemimpin. Menurut definisi filsuf itu tersendiri ya, dimana filsuf itu kan ada seorang yang mencari suatu kesempurnaan ya. Benar. Jadi Plato tuh berpikiran bahwa dengan seseorang punya pemikiran seperti itu, ya suatu negara bakal maju gitu loh. Itu menurut pemikiran Plato ya. Iya. Jadi itu disebutkan dalam buku kelima dan keenamnya. Dan yang terakhir itu lebih mengerumuskan kepada suatu keadilan, yang dimana semua manusia harus bertingkap adil. Bukan adil. Jadi di sini tuh anehnya tuh pemikiran Plato itu lebih ke mengklasifikasikan seseorang dalam arti seorang pemimpin harus filsuf lah. Terus tadi juga ada kan seorang prajurit harusnya sebagai prajurit aja, pedagang harusnya pedagang aja. Tapi di bawah ini ada suatu konsep keadilan, yang dimana konsep keadilan ini tuh ya mungkin ya menurut pemikiran filsuf itu dengan pembagian seperti itu sudah adil dalam arti semua orang berada pada kastanya. Benar.
Padahal gini loh, kalau berbicara tentang keadilan tidak ada, maksudnya gini ya. Keadilan itu tidak semuanya sama rata, Iya. sama manis kan. Selain dari konsep The Republic oleh Plato itu sendiri, Iya. yang kita titik beratkan ketidaksetujuan ini titik terberatnya kenapa kita tidak setuju. Karena ada suatu konsep 3 kelas warga negara. Ini yang Iya. sangat-sangat luar biasa kontroversial ya, yang dimana yang pertama itu yang pertama itu ada rakyat biasa, yang kedua ada prajurit, yang ketiga adalah wali. Hanya wali yang memiliki suatu kekuasaan politik. Jumlah wali ini amat sedikit jika dibandingkan dengan 2 kelas lainnya. Iya. Untuk yang pertama, tampaknya mereka dipimpin oleh para pembuat undang-undang atau legislator. Dan selanjutnya mereka itu lebih ke turun-temurun dalam arti ketika misalnya si A sudah berada di dalam kelas wali, kedudukan atau kasta atau jabatan yang diduduki oleh kelas wali ini akan digantikan oleh keturunannya. Jadi lebih kayak raja, ya kayak konsep kerajaan itu, jadi turun menurun. Yang dimana pemikiran Plato ini, seorang misalnya ini orang udah menjadi wali nih, otomatis yang lebih pantas menggantikannya adalah keturunannya, karena mungkin dia berpikiran bahwa anaknya pun memiliki suatu pemikiran atau memiliki otak atau memiliki yang lain yang setara dengan orang tersebut, tidak atau memberikan kesempatan mungkin ya, memberikan kesempatan untuk orang lain jadi seorang wali atau jadi seorang pemimpin gitu kan. Yang dimana jadi kalau misalnya kasarnya kayak gini aja pemikiran Plato yang itu, dimana ketika orang itu menjadi kasta bawah, ya dia akan selalu ada di bawah. Dia misalnya ada kasta dalam kasta rakyat biasa, dia akan tetap menjadi rakyat biasa atau mungkin dia akan menjadi budak. Yang kedua, ketika dia menjadi ada di kasta prajurit, ya dia akan selamanya menjadi seorang prajurit. Dan juga kalau misalnya dia ada di tingkatan wali, dia akan selamanya jadi wali. Dan juga penegakan peraturan di dalam pemikiran yang Plato ini tuh sangat tidak adil menurut saya. Tidak adil. Jadi seolah-olah gini, kalau masalah gitu seolah-olah gini, adilnya maksudnya hukumnya itu tumpul ke atas, tajam ke bawah. Bisa diartikan seperti itu mungkin ya. Bisa diartikan seperti itu karena pembagian klasifikasi itu tersendiri, yang dimana jadi bisa dibilang kalau rakyat biasa itu mendapatkan hukum kalau misalnya hanya mencuri ayam 2 tahun misalnya. Tapi ketika para kelas-kelas wali ini akan mendapatkan suatu pengampunan tersendiri karena kelasnya. Jadi dia tuh emang benar kata Bapak tadi, tumpul ke atas, tajam ke bawah. Dan problem utamanya adalah tidak bisa merubah mungkinnya, tidak bisa merubah. Tidak bisa merubah. Gitu. Nah, kalau AA aja, B aja. Permasalahannya di sini adalah apakah yakin para keturunan wali itu juga memiliki sama pemikiran seperti yang sebelum-sebelumnya. Itu benar. Mungkin saja kalau dengan pemikiran seperti pembagian 3 kewarganegaraan seperti ini, mungkin saja para wali-wali setelahnya, mungkin yang pertama bagus, yang mungkin saja bisa. Tapi kan setelahnya kita nggak tahu pemikiran para keturunan itu apa gitu. Apakah mungkin bakal melenceng menjadi seorang yang otoriter. Jadi lebih ke dia tuh tidak memikirkan untuk setelahnya gitu loh. Mungkin aja yang asalnya orang biasa, dia punya pemikiran sesuatu yang hebat dan dia bisa menjadi filsuf yang lebih baik dari wali itu tersendiri. Tapi kenyataan tidak berpikir pada satu. Kenyataan loh sekarang, maksudnya banyak orang-orang yang biasa gitu kan, keturunan biasa, bahkan setelah besar jadi orang yang luar biasa. Hal tersebutlah gitu, yang dalam konsep pembagian 3 warga negara ini tidak difikirkan oleh Plato. Plato hanya terfokus pada satu, yang dalam arti ketika ketika dia adalah seorang filsuf, ya udah mungkin keturunannya akan menjadi filsuf, begitu pemikirannya. Dan ketika dia orang bawah, ya kamu akan selalu menjadi orang bawah, tidak ada perubahan sama sekali. Dan itu sangat kontroversial sekali, dan kita tidak menyetujui pemikiran dari Plato tersebut. Jadi itu perbincangan kami mengenai perdebatan kami mengenai tentang filsafat politik menurut Aristoteles dan Plato. Jadi kalau untuk kelompok selanjutnya, kalian apakah kalian bisa melawan kita? Kita tunggu aja. Kita tunggu saja videonya ya. Tapi gini loh teman-teman, jangan lupa ya, maksudnya like, comment, subscribe sama ingat satu lagi apa?
kata Pak Komen. Jadi kalian harus komen, maksudnya pokoknya komen yang sebanyak-banyaknya agar kami mendapatkan hasil yang puas gitu. jadi mungkin karena kita juga manusia ya, kita Iya. bukan, mungkin kita karena kita di sini belajar tentang filsafat. Jadi kita juga sedang mencari suatu titik kesempurnaan dan mungkin pada saat ini kita masih jauh dari titik tersebut. Tapi maka dari itu kita harus butuh suatu pembenaran dari para netizen ya. Benar. Tapi kita juga harus berminta maaf loh sama, maksudnya takut ada yang kesinggung ya, takut ada yang kesinggung, tidak ada ketawa, tidak ada yang, maksudnya tidak ada lucu-lucu meskipun emang kita nggak lucu. Iya emang nggak lucu gitu. Tapi kami seolah-olah sedang lucu gitu kan. Jadi ya olah sedang lucu. Pokoknya untuk semua tempat, garing, semua orang, ya. untuk semua orang dan semua pihak yang terlibat dalam pembuatan video ini, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Bukan belum Pak. Sorry. Untuk video kita sekian saja. Ya, kekurangan dan kelebihannya harap dimaklum karena kita sedang proses belajar. Jadi kan. mungkin ada kesalahan kata atau ada ungkapan yang mungkin kurang benar, dalam arti ada suatu kesalahan tentu dalam pemberian materi kita. Kalian bisa komen di bawah untuk melengkapi materi kita dan untuk menyempurnakan. Iya, dan kami pun tidak sungkan-sungkan ya. Tidak sungkan-sungkan untuk dihujat. Untuk dihujat ya, meskipun meskipun jangan terlalu keras. Iya, terlalu keras. Jangan terlalu parah lah. Enggak apa-apa. Dikit-dikit aja gitu. Kamu jangan aja gitu. Kamu sosok bisa bukan. Iya, kamu juga belajar gitu kita kan. juga belajar dan meng-share ilmu kepada kalian dan tentunya di sini di channel kami banyak mengenai tentang filsafat entah itu filsafat politik, filsafat apa, dan insya Allah bermanfaat insya Allah kalau kalian benar-benar mendengarkan. Oke. Terima kasih dari kita semua. Saya Muhammad Hasbi Nasrullah. Saya Muhammad Rahmatullah. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Debat ilmu. Mari kita berdebat dan mencari ilmu. Maksudnya disebutkan, maksudnya di tit gitu. Titit.